secara pribadi maupun bersama seluruh umat. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan rasa duka dan turut berdoa bagi saudari-saudara kita di Bali yang sedang mengalami bencana alam, banjir, bahkan ruko-ruko roboh, kendaraan-kendaraan larut hanyut oleh banjir. Semoga korban yang meninggal dunia disambut dalam kebahagiaan di surga, yang terluka diberi kesembuhan, dan semoga keadaan segera pulih seperti sedia kala. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Renungan ini saya persiapkan dari ruang kerja kantor Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Sesudah launching buku Best Practices dan Deklarasi Istiqlal, saya masih belum pulang karena menunggu sahabat saya yang menjadi salah satu kontributor untuk buku tersebut, dan beliau berasal dari Pondok Pesantren Rodotus Solihin, Sayung, Demak. Ini masih istirahat, ya, beliau tadi pamit untuk sholat di kamar dan nanti baru akan kembali ke Semarang, ke Demak pada pukul 10 malam. Maka saya menunggu di ruangan kerja saya dan kesempatan untuk mempersiapkan renungan harian. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini. Kita masih membaca Injil Lukas. Hari ini kita baca Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian.
Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang perbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang-orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Tuhan yang diwartakan kepada kita pada hari ini sangat jelas, terang benderang. Dalam Injil, Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan khotbah di dataran. Ia memulai dengan kemarin kita baca berkat dan kutuk, sabda bahagia dan celaka, versi Perjanjian Baru. Sungguh menarik bagaimana hal-hal seperti kemiskinan, kelaparan, kemakmuran, dan penganiayaan yang dipandang sebagai kutukan dalam Perjanjian Lama, tetapi diubah oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru menjadi jalan menuju berkat dan kebahagiaan. Inilah yang disebut transformasi dari yang lama kepada yang baru. Dan transformasi itu masih dilanjutkan dalam perikop yang kita baca pada hari ini, saat Yesus bersabda, "Kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita baca dalam kitab Ulangan yang diajarkan oleh Nabi Musa memerintahkan perlakuan kasar dan bahkan pembunuhan serta pemusnahan musuh-musuh Israel. Musa yang baru, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah demikian.
koreksi diberikan atas apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa, maka Tuhan kita Yesus Kristus mengoreksi hukum-hukum Musa yang lama dan menggenapinya dengan cara yang baru. Kita tidak perlu takut terhadap musuh-musuh dan pengaruh yang merusak, yang buruk, yang destruktif dari musuh-musuh kita. Dan kita diajak untuk alih-alih balas dendam, kita dipanggil untuk berbelas kasihan, menunjukkan kerahiman. Maka kita diajak untuk berhenti menghakimi dan mengutuk. Perjanjian baru membawa serta kuasa Roh Kudus. Dari sudut pandang manusiawi dan alami, sulit untuk mengasihi mereka yang menginginkan kejahatan bagi kita, yang memusuhi kita. Hampir mustahil untuk menahan diri dari menghakimi orang lain, menyerahkan penghukuman kepada Tuhan, mengampuni mereka yang berdosa terhadap kita, dan bermurah hati kepada mereka yang kurang beruntung. Namun, dengan kuasa Roh Kudus, kita dipastikan dapat hidup secara supranatural, spiritual, karena Roh Kudus membimbing kita. Kita lebih mudah mengampuni ketika kita bersyukur atas betapa besarnya pengampunan Tuhan untuk kita juga. Kita berdoa bukan untuk penghukuman orang lain, melainkan untuk keselamatan mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jika kita mempraktekkan kelemah lembutan secara rohani, kelemah lembutan ditopang dengan kerendahan hati, dan karena itu lalu kita akan diberi kesabaran terhadap orang lain dan tidak cepat menghakimi apalagi menghukum mereka. Kita akan bermurah hati dengan harta duniawi kita karena kita tahu bahwa kita sedang membangun harta surgawi bersama Bapa di surga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kali ini kita kutip apa yang menjadi bacaan pertama surat Santo Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita mendengar bagaimana hari ini kita diajak untuk mengenakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saling menanggung dan saling mengampuni. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai ikatan yang menyempurnakan. Surat Santo Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 12 sampai 13. Kasih, damai sejahtera, rasa syukur, firman Kristus yang tinggal dalam kita, hikmat menyanyikan mazmur dan puji-pujian kidung rohani, mendengarkan sabda Tuhan dengan tulus hati seperti yang kita lakukan saat ini. Maka jangan di-skip, ikuti sampai selesai, dan kalau perlu apa yang sudah saya unggah pada hari-hari sebelumnya bisa didengarkan kembali, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Itulah ciri kehidupan Kristiani kita. Santo Paulus mendorong jemaat Kolose dan kita semua untuk melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk berdoa di awal hari, merenungkan sabda Tuhan, dan sepanjang hari kita memulai aktivitas baru kita dengan landasan
firman Tuhan yang kita renungkan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.